Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas. Menteri yang datang diantaranya Mendiksaintek Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Salah satu agenda yang dibahas dalam ratas terkait pengolahan mikro sampah secara masif. Pemerintah akan mempercepat penerapan teknologi pengelolaan sampah skala mikro hasil diterapkan di tingkat kelurahan dan desa. Bahas apa, Pak? Bahas apa, Pak? Hari ini bahas apa, Pak? Oh, rapat nih. Di undangannya dikasih membahas apa, Pak, hari ini, Pak? Hanya disuruh hadir. Siapa aja, Pak? Apa yang menjadi bahasan khusus dalam rapat terbatas di Istana tadi? Untuk mengetahui informasi terkini dari Istana, kami telah terhubung dengan rekan kami, jurnalis iNews Jen Cahyani di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam, Jen. Jen, informasi khusus tentang rapat terbatas ini apa yang Anda bisa sampaikan kepada kami? Jen? Ya, Gede dan juga pemirsa, informasi terkait apa saja yang dibahas di rapat terbatas atau ratas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini tentu saja tadi sudah disebutkan terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Tadi selain Menteri KKP atau Sakti Wahyu Trenggono dan juga Menristek Dikti Brian Yuliarto juga hadir dalam ratas di Istana. Hari ini ada Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko dan juga ada COO BPI Danatara Doni Oskaria yang dibahas tentu saja terkait bagaimana perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi program prioritas yang dicanangkan oleh KKP itu sendiri, yang juga berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait yang juga dipantau oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi beberapa menteri hari ini melaporkan progres terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dan tadi disebutkan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahwa progres pembangunan tahap pertama ini telah mencapai 50%. Gede dan juga pemirsa, dan program ini ditargetkan akan dibangun di 65 titik di berbagai daerah. Kemudian selain Kampung Nelayan juga dibahas bagaimana pemerintah yang juga melaporkan progres pembangunan tambak yang masih berjalan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun kami masih menunggu seperti apa informasi lanjutan yang atau progres lanjutan yang disampaikan oleh para menteri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun yang jelas tadi kalau dari Menteri KKP menyampaikan bagaimana progresnya, namun kalau dari Menristek Dikti Brian Yuliarto tadi menyampaikan kalau dari Menristek Dikti sendiri ini juga turut berkoordinasi, turut bekerja sama dalam mensukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, diantaranya untuk mendukung dengan menyiapkan SDM-nya untuk kebutuhan industri perikanan yang akan juga dikembangkan di kawasan Kampung Nelayan tersebut. Dan pada intinya tadi disampaikan oleh para menteri yang hadir pada ratas di Istana pada hari ini, program ini tidak hanya membangun kawasan nelayan, namun juga menyiapkan bagaimana ekosistem industri perikanan dan sumber daya manusia dan juga pendukungnya. Dan ini ditargetkan tentu saja akan cepat dilaksanakan untuk sisa progres yang belum berjalan. Tadi disampaikan 50% sudah berjalan dan masih ada 50% lagi yang perlu dirampungkan oleh menteri atau Kementerian KKP dan juga beberapa kementerian terkait, salah satunya Kemenristek Dikti dan juga beberapa lembaga lainnya yang hari ini hadir juga. Tadi ada dari BP Taskin, kemudian juga dari Danantara yang turut membantu berkoordinasi untuk membangun program Kampung Nelayan Merah Putih tersebut. Gede. Baik, terima kasih Jen atas informasi Anda melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Selamat bertugas kembali. Kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
membantah menerima fee ijon sebesar 30% dalam kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Hal ini disampaikan Khofifah saat jadi saksi dalam sidang di PN Tipikor Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Khofifah datang untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum mengejar Khofifah dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya termasuk tudingan bahwa Khofifah menerima fee ijon sebesar 30%. Namun dalam sidang Khofifah membantah hal tersebut. Jadi apa yang dituduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut menguat, saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Kawan-kawan bisa lihat secara presentatif itu sudah di atas 300%. Berarti itu tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim ini menjerat 21 tersangka. Satu diantaranya meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prawono Putra, iNews melaporkan. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo Rabu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sementara itu Jokowi mendatangi Polresta Solo pada Rabu sore. Kedatangan Jokowi untuk memberikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi yang datang dengan pengacaranya disambut oleh Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Soal tadi pemeriksaannya apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Terima kasih ya Pak.